Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya pernah bertugas di Papua dan ini lumayan lama. Maka saya mengenal tradisi-tradisi Papua yang terakhir itu di Sorong Selatan di Teminabuan, di sepanjang sungai Metamani, yaitu di antara orang-orang Iwaro. Maka saya bisa menyanyikan mereka. Jembo jembo, okabe okabe, jembo jembo. Saudara-saudari yang terkasih, itu pengalaman saya di Papua. Sebagai Romo, saya pernah mundur dari kongregasi, kemudian saya bekerja 4,5 tahun di luar, mencoba untuk menghayati kerja. Waktu itu saya kepingin bekerja untuk mencari makan dari kerja sendiri, maka saya makan dari gaji saya sendiri, bekerja keras. Dan karena pengalaman saya di Papua, maka saya pun direkrut oleh perusahaan yang base-nya di Papua, walaupun ada kantor pusatnya di Jakarta. Dan saya senang berada di Papua. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan masuk dalam budaya itu. Tetapi yang membedakan saya ketika saya di Papua bekerja di antara orang-orang Papua, itu sebagai Romo, saya dulu merasakan hubungan saya dengan orang-orang Papua itu enak sekali. Saya merasakan damai, bisa berbicara. Sebagai Romo juga enak kalau bercanda, bergaul, merokok bareng, dan seterusnya. Tetapi ketika saya bekerja di perusahaan, di CSR, Corporate Social Responsibility, ada rasa tidak tenang. Ada rasa, saya kok merasa sebagai alat perusahaan untuk membuat orang-orang Papua diam, tidak protes, tidak menuntut macam-macam. Yang penting perusahaan jalan dan menghasilkan keuntungan atau profit. Nah, ini kemudian membuat saya tidak jenak, tidak tenang. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya kemudian kembali masuk menjadi Romo lagi. Karena dalam retret saya mendapatkan peneguhan. Home, suatu rumah, kembali ke rumah. Dan ini seperti anak yang hilang itu. Tetapi bagi saya, aksesori Papua ini menjadi signifikan, menjadi alat bantu saya untuk menemukan Tuhan. Maka ketika saya memakai aksesori ini, saya melihat aksesori, saya melihat bagaimana misalnya orang Papua bisa mengekspresikan diri dalam tari, dalam seni lukis. Itu saya kemudian langsung teringat dengan seperti ini. Itu Tuhan, itu Yesus yang memberikan saya semangat lagi. Yang dulu saya hilangkan ketika saya mundur dari imam dan saya bekerja di perusahaan. Karena saya kehilangan rasa untuk pelayanan. Seakan-akan saya hanya membutuhkan, seakan-akan saya hanya mencari untuk diri saya sendiri. Saya mencari keuntungan, gaji, supaya perusahaan untung dan mereka tidak bergerak, tidak memprotes, tidak demo, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injil berbicara tentang para murid yang dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Damai sejahtera bagimu. Para murid ketakutan, dikira itu hantu. Tetapi Yesus kemudian memberi tanda, tanganku, bekas pakuku, dari telapak tangan, telapak kaki, dan lambung. Lihatlah semua ini. Inilah aku, jangan takut. Bahkan Yesus juga makan ikan goreng. Karena dia mengatakan kalau hantu tidak makan. Maka saya ini benar-benar bukan hantu. Ini saya yang dulu menyertai kamu. Saudara-saudari yang terkasih, para murid langsung surprise
melihat Yesus dengan tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu mengingatkan bagaimana guru mereka dipaku di salib. Maka mereka pun langsung berkobar-kobar hatinya, merasa gembira karena Yesus telah bangkit, memberikan semangatnya kepada para murid yang tadinya tidak semangat, loyo karena Yesus disalibkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pun berkobar-kobar hatinya kalau melihat topi ini, melihat aksesori Papua, karena di situ saya diingatkan oleh Tuhan bahwa itu Tuhan yang harus saya layani, bukan pelayanan dengan cara kerja untuk mendapatkan untung bagi diri sendiri, gaji bagi diri sendiri, tetapi kerja yang sungguh-sungguh sebagai pelayan Tuhan yang tidak menggantungkan gaji. Maka saya merasakan bagaimana itu membuat saya menjadi seperti melihat paku Yesus tadi. Ketika melihat aksesori ini, saya melihat seperti para murid melihat bekas paku pada telapak Yesus dan berkobar semangat pelayanan kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Anda pun kadang mengalami loyo, kekeringan, kegelapan dalam hidup. Tetapi saya juga yakin bahwa Anda mempunyai pengalaman, yaitu entah dalam bentuk barang, pengalaman, simbol, atau apapun yang mengingatkan Anda pada Tuhan yang hadir. Itu Tuhan. Maka mari kita cari bersama-sama bagi Anda sendiri peristiwa atau barang atau benda apa yang membuat Anda bisa melihat itu Tuhan ketika Anda sedang loyo, tidak bersemangat, mengalami kebuntuan, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Semoga Anda semua menemukan itu dan seperti para murid berkobar-kobar hatinya ketika melihat tanda itu, tanda kehadiran Tuhan yang bangkit. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.